Sejak dahulu kala, bumi Nenek Malomo merupakan salah satu destinasi atau tujuan para habib dari Hadramaut. Mereka datang lalu tinggal berdakwah hingga wafat dan dimakamkan di sini. Salah satunya Syekh Umar bin Abdullah atau Syekh Keramat di Telah-Telah. Sejak dahulu kala banyak para aulia yang hadir dan bermukim di bumi Sidendeng Rapang. Beberapa yang masyhur diantaranya Syekh Abdul Rahman atau Syekh Bojo di Alakuang, Syekh Syiabuddin atau Syekh Bodi atau Syekh Tawodi di Rapang, Syekh Umar bin Abdullah atau Syekh Keramat di Telah-Telang, dan Syekh Mahyudin atau Putuang di Dea Baranti. Sejak dulu pula bumi Nenek Malomo merupakan salah satu destinasi atau tujuan para habaib, surya atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hadramaut. Mereka datang lalu tinggal berdakwah hingga wafat dan dimakamkan di sini. Di antaranya adalah Habib Abu Bakar bin Muhsin Al-Habib di Sereang dan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Habib di Lakapopang Basepe. Bumi Sidendeng Rapang sejak dulu juga dikenal sebagai tempatnya para ulama amilin yang terkenal dengan kesalehannya, seperti Andre Gurutna Kiai Haji Abdul Muin Yusuf atau Kali Sidendeng, Andre Gurutna Kiai Haji Muhammad Abdu Pak Baja, Andre Gurutna Kiai Haji Maka Abdullah, Andre Gurutna Kiai Haji Patahudin Sukara, serta masih banyak lagi yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sejumlah fakta di atas sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan jika bumi Sidendeng Rapang adalah bumi yang diliputi oleh keberkahan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berziarah di makam Syekh Umar bin Abdullah atau Syekh Keramat, yang makamnya terletak di Padomai, Desa Rijampanua, Kecamatan Kulo. Menurut cerita dari Al-Habib Syekh Syed Abdul Rahim As-Segaf atau yang lebih dikenal dengan nama Puang Makkah, yang kemudian diceritakan kembali oleh Ketua Tanfiziyah PCNU Sidrap Gurutna Muhammad Yusuf, bahwa beliau Syekh Keramat datang langsung dari Hadramaut ke wilayah Akarungan Rapang sekitar abad ke-13 untuk menyebarkan syiar Islam dalam meneguhkan dakwah di wilayah tersebut. Syekh Umar bin Abdullah memperlihatkan karomahnya sehingga masyarakat menamainya Syekh Keramat. Jadi beliau ini menyampaikan bahwa ternyata ada salah satu ulama yang itu pada abad ke-13 Hijrah dari Yaman langsung dari Hadramaut yang tiba sebenarnya dia di Sidrap. Kemudian langsung memang datang menurut sejarahnya bahwa dan juga masyarakat sampaikan bahwa memang dulu beliau itu langsung ke Telah-Telang di situ di Kabupaten Sidrap di Kecamatan Kulo ini. Beliau sampai di sana dan dia menancapkan tongkatnya di situ. Kemudian dia mengatakan nanti kalau saya wafat makamkan saya di sini. Jadi dia memang sudah tunjuk tempatnya untuk dimakamkan dan ternyata memang masyarakat makamkan beliau pada saat beliau wafat di sana. Jadi ternyata beliau ini kenapa dikenal dengan istilah Sayyid Karamah itu sebenarnya bahasa Bugis. Sayyid itu sebenarnya untuk orang Arab. Jadi kemudian karamah itu sebenarnya makarama, istilahnya karamah kalau kita di Komakadai makarama itu bahasa Bugis artinya memiliki keistimewaan. Nah, kalau nabi itu mukjizat, kalau untuk waliullah itu karamah, kalau ulama itu maunah. Jadi kalau orang biasa itu istilah maunah. Kalau untuk orang-orang yang tidak diberkahi oleh Allah artinya ini dikenal dengan istidraj. Jadi itu sebenarnya hal yang kelebihan yang diberikan oleh Allah. Salah satu kelebihannya itu ketika ada hajatan di masyarakat kemudian ingin mengadakan pernikahan tapi tidak ada yang bisa panjat kelapa dan kelapa pada waktu itu habis, kelapa kering. Kemudian dia disampaikan bahwa kita mau ambil kelapa ini tapi tidak ada yang panjat. Ternyata Syekh Keramat itu hanya menunjuk saja pohon kelapa itu sehingga dia bisa ruku sampai buahnya itu sampai ke tanah. Kemudian diambil oleh perempuan, kemudian ibu-ibu, kemudian kembali Syekh Keramat menyuruh kelapa itu berdiri kembali. Jadi itu sehingga dia dikenal dengan Syekh Keramat. Karena dia bisa membuat kelapa itu turun, istilahnya ruku. Sampai ke tanah dan bisa diambil buahnya padahal itu kelapa sangat tinggi. Itulah sehingga dikenal dengan Syekh Keramat. Sehingga saya sebenarnya ketika bertanya kepada Habib Makkah bahwa kalau mendatangi beliau apa yang kami harus baca, ternyata beliau hanya menyampaikan beliau ini lebih suka sholawat.
Jadi kalau kita datangi makamnya, Habib Pemakka mengatakan cukup bacakan salawat, karena lebih suka kalau dibacakan salawat. Jadi tidak usah kirimkan Fatihah, cukup bacakan salawat, karena itu yang lebih dia suka. Nah, makanya saya juga sebenarnya merekomendasikan kepada seluruh jamiah, Nahdlatul Ulama dan sahabat-sahabat yang sebenarnya kita harus menziarahi beliau ini, karena dia adalah salah seorang tokoh besar, waliullah yang langsung dari Hadramaut datang ke Kabupaten Sidrap ini dan menyebarkan agama Islam. Dan termasuk dia sebenarnya ulama dulu, karena nabak ke-13. Dia lebih dulu daripada yang di Al-Lakuang itu. Ya, makanya dan ini paman, istilahnya paman dari yang ada di Al-Lakuang itu. Dan saya sebenarnya tidak banyak tahu tentang sejarahnya. Cuma kemarin karena kami juga hampir tidak pernah ya, istilahnya tidak pernah dengarkan kisahnya, tapi setelah Habib Pemakka datang, di situ baru kita tahu bahwa ternyata kita punya ulama besar, waliullah yang memiliki kekeramatan, tapi masyarakat Talat-Talang itu tahu betul. Makanya luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari beliau ini, karena memang pesan Habib Pemakka kemarin ketika datang menziarahi makamnya bahwa kalau orang mendoakan orang ini, sebenarnya di kampung ini akan turun berkah. Istilahnya kalau kita mendatangi kemudian kita mendoakan. Saya kira itu yang penting saya sampaikan tentang beliau ini. Demikian beberapa kisah tentang Syekh Keramat yang diceritakan kembali oleh Guru Ta Muhammad Yusuf. Mari kita selalu mengenang mereka dengan menziarahi makam mereka atau sekurang-kurangnya mendoakan mereka. Mari kita jaga ilmu dan tradisi yang telah mereka wariskan kepada kita. Semoga dengan ikhtiar kecil yang kita lakukan tersebut mendapatkan rahmat dan ridha Allah, curahan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dukungan spiritual atau madat dari para aulia is-solihin wal ulama il amilin, sehingga bumi Sidan Rengrapang kembali diliputi keberkahan, sehingga bisa bangkit kembali dan tumbuh lebih tinggi lagi. Dari Kabupaten Sidrap, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.